semua adik-adik yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi pada hari Minggu ini ditemani oleh Kak Nita di sini. Bagaimana kabar kalian semua yang ada di rumah? Luar biasa bukan? Tante yang lain dan Kak Nita di sini juga luar biasa bersukacita. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita akan berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita juga tutup mata. Adik-adik yang di rumah mengikuti ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Engkau sungguh baik Bapa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di rumah kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, masih bersemangat, masih bersukacita. Kita akan menyanyikan satu lagu dan kita harus mengikuti gerakan yang lagu ini kita ucapkan ya teman-teman ya, ya adik-adik ya. Yuk, mari kita menyanyikan lagu. Berkesudahan, biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Semangat kan semua adik-adik yang ada di rumah. Mari kita semua bangkit berdiri. Kakak Aja yang di rumah, Gev, Manu, Noel, Ben, dan semua teman-teman yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Aku Putra Mahkota. Oke, bisa semua ya? Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Nah, dan sekarang ya adik-adik,
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, mata kita untuk Tuhan Yesus Kristus, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan kita mau berdoa buat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini, di mana kami boleh kembali mendengarkan sebahagian firman-Mu, untuk kiranya menjadi berkat bagi anak-anak-Mu strongkit Tuhan. Pimpin dari permulaan hingga selesainya, dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukannya dan anak-anak-Mu bisa mengerti serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Senang ya kita berjumpa kembali pada hari ini. Sebagai pendahuluan, Oma akan menyampaikan kepada anak-anak sedikit pengalaman dari Ani dan ibunya. Kita akan mendengar perkataan, pembicaraan mereka berdua. Baik-baik dengar ya. Ibu Ani mengatakan, Ani, ya Ma. Sebentar lagi, tolong ya Ani, matikan kompornya. Karena Mama ada keperluan. Ya Ma. Ibunya pergi. Dan kemudian beberapa saat lagi ibunya datang. Ani, ya Ma, kompornya sudah dimatikan. Aduh aku lupa Ma. Segera Ani berlari ke dapur, kemudian mematikan kompornya. Ternyata masakannya sudah gosong. Terus mamanya mengatakan, aduh Ani, bagaimana ini? Sebentar lagi ayah akan datang. Dan ini adalah pesanan masakan ayah. Ternyata gosong. Maaf ya Ma. Kemudian ibunya mengatakan dengan nada kesal, lain kali jangan begitu ya Ani. Jangan hanya mendengar saja. Tapi yang penting itu melakukan. Iya Ma. Itulah sekedar pengalaman Ani. Memang benar, pengalaman itu adalah guru yang mahal. Jadi Ani sudah diajar oleh guru yang mahal, yaitu masakannya gosong. Oh, Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita, supaya kita boleh bukan hanya mendengar saja, tetapi yang penting melakukan. Sekarang kita akan sama-sama belajar kisah tentang dua orang nabi yang bertolak belakang. Yang pertama
terdapat di dalam kitab Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Dicatat ya, nanti anak-anak bisa mengulang baca bersama dengan papa, mama dan keluarga. Tentang Nabi Elia. Tuhan menyuruh Elia untuk menegur Raja Ahab. Karena apa? Karena Raja Ahab ini sudah menyembah berhala dan mengajak juga umat Israel untuk menyembah berhala. Tuhan sangat tidak suka jika manusia itu menyembah berhala, karena hanya ada satu Tuhan saja, Allah yang benar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dia ada sejak semula, dari dahulu sampai selama-lamanya tetap ada. Dan dialah sang pencipta. Sedangkan patung berhala itu adalah buatan tangan manusia, dari emas, dari perak, dari kayu dan sebagainya. Di dalam Mazmur 115 ayat yang keempat sampai yang ketujuh, di sana dituliskan, patung-patung berhala itu punya mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, punya mata tetapi tidak dapat melihat, punya telinga tetapi tidak dapat mendengar, punya hidung tetapi tidak dapat mencium, punya tangan tidak dapat meraba, dan punya kaki tidak dapat berjalan. Dia tidak bisa bersuara karena dia adalah buatan dari manusia. Oleh sebab itu Tuhan sangat membenci, tidak menyenangi orang-orang yang menyembah kepada berhala. Kemudian setelah Nabi Elia mengucapkan sedemikian kepada Raja Ahab, dan kemudian mengatakan apa? Supaya kamu bertobat, jangan menyembah berhala lagi. Sekarang, mulai sekarang, embun serta hujan tidak akan turun di tempat ini sampai aku mengatakannya kembali. Dan anak-anak tahu berapa lama kemudian embun dan hujan itu turun kembali? 3 tahun. Tuhan itu Allah kita yang maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu bahwa sebentar lagi Ahab akan marah dan akan membunuh Nabi Elia. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, Elia, segera kamu pergi. Segera kamu bersembunyi di sebelah timur sungai Yordan, di sungai Kerit. Nanti aku akan mengirim burung-burung gagak datang kepadamu. Tiap pagi dan petang mereka akan membawa roti dan daging. Lalu apa? Jawab Elia, iya Tuhan. Elia melakukan. Kemudian Elia lekas pergi. Dia menyembunyikan diri di sungai Kerit itu. Dia minum dari sungai Kerit itu. Dan kemudian di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya yang keempat akan Oma bacakan ya. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Jadi Nabi Elia selamat, dipiara dari amukan Raja Ahab. Juga dipiara oleh Tuhan melalui burung-burung gagak yang mengirim makanan kepadanya. Anak-anak tahu burung-burung gagak itu warnanya hitam legam, tidak menarik. Tidak seperti burung merak yang indah. Tidak seperti burung cendrawasih dan sebagainya. Nah, tidak menarik. Dan suaranya, tidak merdu anak-anak. Suaranya agor, kau. Siapa yang mau memelihara burung gagak? Rasanya tidak ada orang yang mau memelihara burung gagak. Tetapi burung gagak dikasihi Tuhan. Dia ciptaan Tuhan juga. Tuhan tahu burung gagak ini akan menurut dia. Kalau burung gagak disuruh mengantar roti dan daging,
tidak akan dimakan di tengah jalan. Tuhan menyuruh dan memang benar. Burung gagak tidak makan daging itu. Padahal burung gagak itu pemakan daging anak-anak. Langsung diberikan Elia dan mereka selamat. Elia selamat karena melakukan firman Tuhan untuk pergi menyembunyikan diri. Dan kemudian burung-burung gagak juga melakukan perintah Tuhan. Pagi dan petang membawa roti dan daging untuk Elia. Sehingga Elia bisa diselamatkan, dipelihara oleh Tuhan. Luar biasa ya anak-anak ya. Dan sekarang ada lagi yang kedua. Nabi yang bertolak belakang dengan Nabi Elia. Yaitu seorang nabi yang tidak mau melakukan perintah Tuhan. Namanya pasti anak-anak tahu. Nabi Yunus. Nabi Yunus ya. Yunus juga disuruh Tuhan harus pergi ke Niniwe. Karena di sana orang-orang pada berbuat jahat. Kamu harus ke sana mengatakan bertobatlah, bertobatlah. Kalau tidak dalam waktu 40 hari kota ini akan aku tunggang balikkan. Tapi anak-anak, Yunus tidak mau mendengar firman Tuhan. Dia malah lari, mestinya ke Niniwe. Dia lari ke Tarsus. Dia naik kapal dan di kapal dia turun di paling bawah. Dan dia tidur di sana. Pikirnya mungkin Tuhan tidak akan melihat ya dia di bawah ya. Apa benar? Tidak. Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang sempurna. Allah yang maha tahu. Di lubang semut pun Tuhan tahu. Maka Yunus di sana Tuhan tahu. Lalu bagaimana jadinya? Setelah kapal ini bertolak sampai di tengah. Kemudian Tuhan menyuruh laut untuk bergelora. Dahsyat. Lautnya ngamuk. Wah anak-anak. Yunusnya enak-enak tidur di bawah. Yang lain di atas pontang-panting. Kapal ini hampir tenggelam. Hampir hancur. Lalu kapten kapal itu turun. Di sini ada orang enak-enak tidur. Siapa ini ya? Ayo bangun. Yang lainnya berdoa kepada Allahnya. Minta supaya selamat. Ayo kamu berdoa juga supaya selamat. Siapa kamu? Kok enak-enak tidur dalam keadaan seperti ini? Lalu Yunus mengatakan dengan penuh ketakutan. Aku begini. Aku lari dari itu. Jadi kamu. Ya karena aku. Maka semuanya ini akan terjadi. Oleh sebab itu Yunus mengatakan. Karena waktu itu kapten kapal gini. Wah kalau gitu kita harus membuang undi saja. Siapa di antara kita yang berdosa kepada Allahnya. Sehingga Allah marah. Dibuang undinya terbang. Jatuh di Yunus. Kamu ya? Iya memang benar saya. Oleh sebab itu kata Yunus. Buanglah saya ke laut. Karena ini adalah kesalahan saya. Aduh mereka ya tidak tega. Tetapi apa dikata? Daripada semua binasa. Ya Tuhan ampuni. Kemudian Yunus diangkat dilempar ke laut. Yunus dilempar ke laut. Wah luar biasa. Setelah Yunus dilempar ke laut. Apa yang terjadi anak-anak? Di dalam Yunus 1 ayatnya yang ke-15. Di sana dituliskan Yunus Fatsal yang pertama ayatnya yang ke-15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan perhatikan anak-anak, laut berhenti mengamuk. Luar biasa Allah kita ya. Begitu Yunus si pembuat dosa ini dicampakkan ke laut. Laut berhenti mengamuk. Jadi anak-anak sudah mendengar tadi. Allah kita sang pencipta. Semua ciptaannya itu menurut akan dia. Burung-burung gagak nurut. Ikan yang besar nurut. Tadi ikan yang besar ya. Setelah Yunus dicampakkan ke laut. Ikan besar itu dengan pertolongan Tuhan. Dengan kehendak Tuhan. Maka ikan besar itu anak-anak datang. Yunus dimakan. Bukan dimakan gini anak-anak, tapi dicaplok gitu ya. Kemudian dibawa. Ikan tuh tahu kemana tujuan Yunus harus dibawa. Karena Tuhan sudah memerintahkan dia. Dibawa. Ternyata dibawa sampai ke tepian
kota Ninive. Dan sampai di sana di pantai Yunus itu dimuntahkan. Biar dan Yunus jatuh ke pasir. Tuhan baik. Ikan besar menurut. Burung-burung gagak menurut. Dan laut pun menurut akan perintah Tuhan. Kalau semuanya ini menurut, kalian ini adalah ciptaan Tuhan juga anak-anak ya. Malah ciptaan yang paling sempurna daripada semua itu. Punya hikmat, punya roh Allah di dalamnya. Luar biasa Allah mengasihi kita. Ada malaikat yang menjaga kita. Dan kita juga punya janji. Kalau kita terus menurut Tuhan, menyenangkan Tuhan, kita punya rumah di sorga. Ada mahkota di sana. Ada pakaian putih yang cemerlang di sana. Luar biasa ya. Kita adalah ciptaan yang luar biasa. Kita harus nurut. Jangan kalah sama yang lain-lain itu. Kita harus nurut kepada Tuhan. Luar biasa. Anak-anak kita harus tunduk kepadanya. Jika kita tunduk mendengar firman Tuhan. Dan tunduk melakukan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Kita akan beruntung. Dan kita akan selamat. Seperti cerita-cerita tadi ya. Tante Oma percaya anak-anak mendengarkan ini dengan pertolongan Roh Kudus mengerti. Dan mau melakukan menjadi anak-anak yang luar biasa. Dikasihi Tuhan. Karena anak-anak mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan tadi itu bacalah bersama-sama dengan Papa dan Mama ya. Baik di dalam 1 Raja-Raja tadi ya. Anak-anak kan sudah mencatat 1 Raja-Raja Fatsalnya 17 ayat 1 sampai 6. Kemudian di dalam kitab Yunus juga dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Dan sekarang sampai kepada akhirnya anak-anak ada sebuah penutup. Yaitu di dalam Matius 7 ayat 21. Mari kita baca, buka bersama-sama dan kita baca. Matius, Fatsalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Jadi anak-anak jika mau masuk ke dalam kerajaan sorga bukan hanya berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan. Tapi harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa kehendaknya? Ya setiap kali anak-anak mendengar firman Tuhan. Anak-anak mari begini, mari begitu. Jangan begini, jangan begitu. Turutilah firman Tuhan yang anak-anak dengar melalui hamba-hambanya. Melalui tante-tante, para pembina, melalui orang tua, melalui guru-guru. Dengarkan baik-baik dan lakukan. Jangan seperti Ani tadi anak-anak sampai masakannya gosong ya. Jangan seperti Yunus sampai dia masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Apakah enak dalam perut ikan seperti di dalam hotel? Oh, jauh dari enak. Amis, lendir, wah segala macam kotoran ya. Tidak mau anak-anak. Jadilah seperti Elia yang mau taat. Dia selamat dari pembunuhan. Jadilah seperti burung-burung gagak. Jadilah seperti ikan besar tadi. Menurut firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Biarlah kiranya Roh Kudus akan tolong anak-anak semuanya. Supaya anak-anak makin hari makin menyenangkan Tuhan. Dan jadi berkat bagi seluruh keluarga anak-anak. Sekian. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang anak-anak kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus jika kami sudah melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk sore hari ini Tuhan, untuk kami dapat melakukan tugas-tugas kami. Biarlah apa yang sudah keluar dari mulut kami itu keluar dari dalam hati kami. Dan dengan pimpinan Roh Kudus semuanya itu boleh terjadi. Dan sungguh-sungguh Roh Kudus akan menolong supaya firman Tuhan ini masuk dalam setiap hati anak-anak yang mendengarkannya. Seperti benih yang tumbuh dan mengeluarkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya. Berkati, lindungi semua anak-anak gereja anak ini. Walaupun kami jarang ketemu,
Tetapi kami percaya Tuhan tetap menyertai. Sertai mereka di dalam rumah mereka. Di mana jika mereka harus pergi keluar. Sertai Tuhan, lindungi. Karena Engkau berjanji Engkau akan mengutus malaikatmu untuk menyertai dia. Dan Engkau akan menjaga keluar masuknya selalu di dalam Engkau. Tuhan menolong. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat. Berikan penurutan kepada firman Tuhan dan kepada orang tua. Terima kasih supaya mereka bukan hanya berseru-seru Tuhan, tapi mereka terlebih lagi melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan kami tahu rumah kami ada dalam kerajaan sorga. Karena itu yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Haleluya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dah.